Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas Bursa Kraken. Nah, jadi sekarang ini ada terjadi sebuah kemunduran dari Bursa Kraken di negara Jepang dan membiarkan Binance ambil alih semuanya. Wow, ini menarik sekali ya. Jadi pembahasan kita kali ini adalah mengenai bursa nih. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do you own research? Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market, wow, ini hari terakhir di tahun 2022 dan ternyata untuk kondisi market kembali hijau nih ya. Di sini Bitcoin mengalami kenaikan 0,50%, ada Ethereum dia pun mengalami kenaikan, bahkan Solana dia mengalami kenaikan hampir 8%. Dan beberapa altcoin pun ini lebih cenderung mengalami kenaikan ya. Wah, ini semoga saja nih langkah yang bagus, awal yang baik juga untuk di tahun 2023 ke depan. Nah, jadi kira-kira ada informasi apa sih terkait bursa untuk hari ini? Karena mungkin ya sebelum-sebelumnya juga ada beberapa indikasi ya yang telah menjadi kehancurannya dari bursa FTX. Itu ada salah satu bursa pesaing terbesar juga ya untuk bursa Binance, dan sekarang FTX hancur dan menjadikan sebuah impact terhadap industri cryptocurrency, bahkan market juga merah merona setelah kejadiannya sebuah bursa FTX itu mengalami kehancuran. Dan sekarang datang dari bursa Kraken. Nah, jadi untuk Kraken ini sebenarnya tidak ada informasi negatif, tidak ada indikasi apapun ya, hanya saja dia membiarkannya untuk mundur saja dari negara Jepang dan membiarkan untuk bursa Binance ambil alih semuanya. Nah, jadi seperti apa informasinya lebih lanjut? So, gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, diangkat oleh cryptoslate.com. Jadi di sini ada sebuah informasi mengenai bursa Kraken ya. Kraken akan menutup operasi di Jepang pada akhir Januari 2023. Nah, jadi awal tahun 2023 tepatnya di akhir Januari, bursa Kraken ini akan mundur dari negara Jepang. Lalu dengan alasan seperti apa kira-kira Kraken mundur dari negara Jepang tersebut ya? Jadi di sini Kraken mengatakan pengguna yang terkena dampak harus menarik dana mereka sebelum tanggal 31 Januari 2023. Bahkan di sini menambahkan juga bahwa setoran akan ditangguhkan pada 9 Januari 2023. Nah, jadi per awal Januari tanggal 9 untuk fitur deposit dari bursa Kraken di negara Jepang. Ini khusus negara Jepang saja ya, terlepas dari negara-negara lain masih bisa operasional secara biasa. Namun untuk di negara Jepang per tanggal 9 ini sudah tidak bisa melakukan sebuah deposit. Karena di sini sudah dijelaskan ya, untuk per tanggal 9 Januari 2023, Kraken ini akan menghentikan fitur depositnya untuk warga negara Jepang. Ya, lalu alasannya seperti apa? Nah, jadi di sini Kraken akan menutup operasinya di Jepang dan membatalkan pendaftaran di Badan Layanan Keuangan Negara itu pada tanggal 31 Januari 2023 menurut pernyataan tanggal 28 Desember. Menurut pihak bursa, keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya memprioritaskan bisnis secara keseluruhan. Perusahaan mengatakan kondisi pasar saat ini di Jepang dikombinasikan dengan pasar kripto yang lemah, telah membuat bisnisnya tidak berkelanjutan di negara tersebut. Oke, jadi melihat dalam sebuah artikel ini ataupun informasi yang ini ya, jadi untuk Kraken sendiri akan menutup operasinya di Jepang. Jadi sebelumnya dia telah memiliki rencana untuk mengatur secara regulasi di negara Jepang tersebut, namun ya mungkin dengan alasan berbagai alasan ya, intinya dari kinerja bursa Kraken di Jepang ini ya, sekarang cryptocurrency di Jepang agak sedikit menurun dari segi volume hariannya gitu atau volume trading dari bursa Kraken tersebut yang sedang beroperasi di negara Jepang, yang sekarang dia telah memutar otak, akhirnya dia memutuskan untuk tidak melanjutkan beroperasi di negara Jepang ya, karena dengan mungkin pendapatan di negara Jepang itu makin turun gitu ya. Makanya di sini untuk bursa Kraken sendiri dia memutuskan untuk tidak akan beroperasi lagi di negara Jepang. Walaupun memang sebelumnya dia akan mendaftarkan di Badan Layanan Keuangan di negara Jepang ya. Itu pertanggal 31 Januari dan ternyata sekarang telah dihentikan. Dan di sini juga menurut pihak bursa sendiri, keputusan tersebut telah diambil sebagai bagian dari upaya memprioritaskan bisnis secara keseluruhan. Mungkin dengan dia tetap memaksakan diri untuk tetap beroperasional di negara Jepang, sementara dari segi pendapatan tidak terlalu besar ya, otomatis kan dari secara pengeluaran biaya untuk operasional bursa Kraken di negara Jepang itu semakin tinggi gitu ya, tapi untuk pendapatannya tidak terlalu balance.
Jadi pendapatan dengan pengeluaran itu tidak stabil ya, antara pengeluaran dengan pemasukan ya, kurang lebih seperti itu. Makanya di sini ya mau tidak mau dia memutuskan untuk mundur dari operasionalnya di negara Jepang karena memprioritaskan bisnisnya demi mempertahankan bisnis Kraken tersebut. Dan bukan cuma itu aja ya, dengan adanya sebuah keperosotan mungkin dari segi pendapatan bursa Kraken, jadi di sini juga ternyata dia akan memecat dari beberapa karyawannya ya. Jadi di sini menyusul ledakan FTX, Kraken mengumumkan akan menghentikan sekitar 1.000 orang dari tenaga kerja globalnya karena kondisi pasar yang menantang. Nah, jadi di sini memang dari beberapa bursa untuk saat ini ya, untuk Kraken sih menurut gua tidak terlalu ada apa atau bagaimana gitu ya. Untuk secara kita sebagai pengguna bursa Kraken, ya ini kita biasa-biasa aja gitu. Tetapi di sini ternyata adanya sebuah kepemerosotan dari segi pendapatan bursa Kraken itu sendiri. Jadi mau tidak mau ya di sini dia akan memecat dari 1.000 karyawannya ya. Karena di sini melihat dari kondisi pasar ya di tahun 2022 ini, wow ini luar biasa banget nih untuk kondisi pasar bergejolak tetapi lebih cenderung membangkrutkan gitu ya. Dan salah satunya adalah bursa FTX. Namun menurut gua untuk bursa FTX sendiri ini bukan karena operasional yang semakin tinggi dari segi biayanya, lalu dari segi pendapatannya itu tidak terlalu banyak. Untuk bursa FTX sendiri itu memang dikacaukan oleh CEO-nya dan juga sister company-nya ataupun mantan CEO dari sister company Alameda Research yaitu Calorin yang telah memanipulasi pasar. Jadi untuk bursa FTX mengalami kehancuran yaitu diawali atau sumbernya datang dari CEO-nya sendiri gitu. Jadi CEO-nya sendiri yang telah melakukan kehancuran untuk perusahaannya. Untuk bursa Kraken ya menurut gue ini aman-aman saja, hanya saja dari segi pendapatannya semakin menurun, tapi dari segi pengeluaran biaya operasionalnya itu semakin tinggi. Jadi mau tidak mau dia harus mengurangi dari tenaga kerja di bursa Kraken. Dan menurut media Kitco.com, di sini pun dari Kraken keluar dari Jepang ya, di sini membiarkan Binance memegang kendali. Nah, jadi di sini Kraken juga telah membiarkan untuk bursa Binance bisa mengambil alih gitu ya, atau mengambil kendali di negara Jepang tersebut. Di mana pula untuk dari Binance sendiri sebetulnya ya per tahun 2018 dia juga pernah mengalami benturan di negara Jepang tersebut karena dia belum memiliki izin di sana untuk beroperasional. Tapi dia telah tertolong karena dia telah berhasil untuk mengakuisisi dari salah satu bursa Bitcoin di negara Jepang ya. Jadi di sini agak sedikit terampuni gitu ya, walaupun belum terregulasi. Dan akhirnya dari bursa Binance sendiri mengatur dan mengurus juga dari segi regulasi ataupun peraturan-peraturan izin di negara Jepang, dan sekarang Binance bisa tentram untuk beroperasional di negara Jepang. Bahkan bukan hanya dari negara Jepang saja, termasuk dari Prancis, Italia, dan pokoknya dari berbagai negara-negara lain pun sekarang untuk bursa Binance ini sudah lebih banyak tersedia dan juga terregulasi ya, kurang lebih seperti itu. Namun untuk Kraken sendiri dia telah membiarkan untuk Binance bisa mengambil alih dan juga memegang kendali di negara Jepang. Penutupan operasi Jepang Kraken semakin memperkuat posisi Binance sebagai pertukaran kripto global yang unggul. Binance telah memperoleh 75% pangsa pasar yang mengejutkan dari semua transaksi pertukaran pada November setelah jatuhnya saingan FTX menurut data Coin Crypto Compare. Nah, jadi udah jelas banget ya, kehancuran dari bursa FTX ini memang telah menyingkirkan dari pesaing bursa Binance. Namun untuk dari FTX ini ya dia terguling, dia tergelincir karena ulahnya sendiri ya, berbeda dengan Kraken gitu. Kita balik lagi dengan Kraken. Untuk Kraken ya karena dia memilihkan atau memprioritaskan dia mempertahankan bisnisnya, mempertahankan perusahaannya gitu. Bukan semata-mata dia keluar dari negara Jepang, dia itu bangkrut atau seperti apa ya, enggak. Dia memprioritaskan demi mempertahankan perusahaan Kraken tersebut. Dan di sini untuk dari Binance sendiri sekarang dia telah memperoleh 75% pangsa pasar yang telah mengejutkan di semua transaksi pertukaran per bulan November. Jadi kurang lebih ya sekarang ini yang kita tahu bahwa bursa Binance ini adalah salah satu bursa terbesar di dunia, dan dengan 75% pangsa pasar itu dipegang kendali oleh bursa Binance. Namun di sini gue tidak bisa memastikan untuk kalian semua ya, apakah Binance dengan sekarang memegang kendali kisaran 75% dari kalangan bursa yang ada saat ini, apakah Binance dikatakan kategori atau masuk ke dalam kategori yang aman 100% untuk kita gunakan? Di sini gue tidak bisa memastikan, itu pilihan kalian masing-masing, silakan kalian pertimbangkan ya. Mungkin untuk gue sendiri melihat dari bursa Binance, ya memang secara dari volume trading dan juga secara fundamental ini sangat kuat sekali untuk bisa digunakan ya. Cuman ya kita juga harus berantisipasi gitu. Jangan hanya mempercayakan 100% terhadap bursa Binance. Yang selalu gua bilang buat teman-teman semua, apabila kalian ingin membeli salah satu aset ataupun salah satu koin, token, ketika memang dari salah satu koin ataupun token tersebut itu sudah tersedia di bursa Indonesia yang sudah jelas perizinannya, yang sudah jelas terregulasi,
gua sarankan kalian membeli di bursa yang sudah ada di negara Indonesia, yang sudah jelas perizinannya, yang sudah jelas juga terregulasi. Ya gua rasa buat teman-teman semua untuk cari aman, belilah koin ataupun token ketika memang salah satu koin ataupun token itu udah ada di bursa Indonesia dan juga sudah terregulasi si bursa tersebut ataupun memiliki izin secara 100%, ya udah belinya di sana ya. Karena kita juga harus berinvestasi itu harus memikirkan dari segi tingkat resikonya ya. Jadi untuk meminimalisir tingkat resiko, memilih bursa yang sudah terregulasi dan sudah memiliki izin di negara kita tercinta yaitu Indonesia. Dan di sini lanjut lagi pada topik, pada tanggal 30 November Binance mengumumkan bahwa mereka mengakuisisi 100% Sakura Exchange Bitcoin atau SEBC, yang berarti bursa tersebut sekarang beroperasi di pasar Jepang sebagai entitas yang diatur oleh Japan Financial Service Agency atau JFSA. Ya, jadi di sini juga si bursa Binance ini sekarang sudah 100% mengakuisisi dari bursa Jepang atau SEBC yang bernama Sakura Exchange Bitcoin. Jadi bukan hanya dari toko kripto saja yang telah diakuisisi oleh Binance, ternyata bursa di negara Jepang juga berhasil diakuisisi secara 100% oleh bursa Binance. Dan di sini Binance terpaksa keluar dari Jepang pada tahun 2018 setelah JFSA menuduhnya beroperasi tanpa lisensi. Regulator mengeluarkan peringatan lain pada tahun 2021 bahwa Binance masih berbisnis dengan pelanggan Jepang. Nah, yang gue bilang tadi bahwa Binance juga memiliki riwayat yang agak sedikit kritis gitu ya pada tahun 2018 karena di sini ada JPSA yang telah menuduhnya beroperasi tanpa lisensi. Jadi pada tahun 2018 Binance sempat mundur terlebih dahulu, namun dengan kekuatan dia telah memiliki entitas atau dia telah mengakuisisi salah satu bursa di negara Jepang tersebut. Ya mau tidak mau si Binance ini sekarang telah mengurus regulasinya atau mengurus lisensi di negara Jepang dan akhirnya sekarang dia bisa beroperasi kembali ya dan tidak ada masalah sama sekali. Dan di sini, untuk dengan pembelian Sakura, Binance kini telah mendapatkan persetujuan oleh otorisasi peraturan di Prancis, Italia, Spanyol, Bahrain, Abu Dhabi, Dubai, Selandia Baru, Kazakhstan, Polandia, Lituania, dan Siprus. SEBC mewakili lisensi pertama Binance di Asia Timur. Nah, jadi dengan adanya pengurusan dari segi lisensi dan juga regulasi oleh JPSA tersebut, ternyata di sini salah satu bursa yang telah diakuisisi 100% dia telah mewakili lisensi pertama Binance di Asia Timur. Jadi dia mengurus satu lisensi tetapi dia mendapatkan beberapa negara yang telah memiliki izin karena di sini atas dasar adanya sebuah perwakilan SEBC ataupun Sakura Exchange Bitcoin tersebut yang telah diakuisisi secara 100% oleh Binance. Jadi di sini Binance pun terkerek dan memiliki lisensi, akhirnya dia bisa beroperasional secara aman di berbagai negara, salah satunya ada Prancis, Italia, Spanyol, Bahrain, bahkan di negara Abu Dhabi dan Dubai. Wow, ini luar biasa sekali untuk bursa Binance ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian dari berbagai bursa yang sekarang ya seperti itu informasinya ya. Ternyata di tahun 2022 ini sebentar lagi kita akan melewati tahun 2022 dan harapan kita di awal tahun 2023 semoga lebih baik lagi. Dan melihat dari beberapa bursa ya yang telah sekarang ya khususnya untuk Regen sendiri yang telah kita bahas, dia sekarang telah mundur dari negara Jepang dan untuk bursa FTX udahlah itu udah hancur ya. Tetapi untuk Binance ternyata di sini berdiri di semua golongan bursa dan bahkan dia sekarang memegang kendali secara presentasi yang lumayan tinggi ya kisaran 75% dari pangsa pasar. Cuman di sini selalu gue ingatkan buat teman-teman semua ya, sekali lagi gue hanya mengingatkan buat teman-teman semua ketika kalian ingin menggunakan salah satu exchange ataupun salah satu bursa, gua harap ya kalian pertimbangkan terlebih dahulu ya, walaupun memang dari segi regulasi gua rasa untuk beberapa bursa yang berasal dari negara-negara di luar Indonesia, untuk secara regulasi di Indonesia kita sendiri ini agak sedikit kurang gitu ya. Jadi di sini kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum kita menggunakan salah satu bursa ataupun exchange kripto yang lainnya. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Apabila kalian memiliki pendapat pribadi, opini pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.